Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang beriman dan baik hati dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki ya. Ya teman-teman, kalau kita lihat seorang dokter di suatu tempat atau di suatu daerah atau di suatu kota, apabila dokter ini memberikan pelayanan di prakteknya dan juga memberikan pengobatan, sehingga pengobatannya ini memberikan manfaat yang langsung kepada pasien, sehingga pasien ini datang dengan membawa satu penyakit, tiba-tiba setelah bertemu dengan dokter tersebut, pasien tersebut sembuh. Otomatis pasien ini dia percaya kepada dokter tersebut, sehingga suatu ketika dokter itu ada dinas luar yang harus meninggalkan kota tersebut. Pasien-pasien yang ada yang sudah percaya, yang sudah merasakan manfaat dari dokter tersebut, pasti mengabarkan kepada orang-orang atau orang yang mengalami sakit pada saat itu, bahwasanya dokter ini memberikan atau cara mengobatinya lebih bagus, dan terbukti obat-obat yang diberikan sehat dan pelayanannya sangat bagus, memberikan manfaat kepada banyak orang. Otomatis kabar ini cepat tersebar, sehingga orang-orang yang mengalami sakit berbondong-bondong mendatangi dokter tersebut karena yakin dan percaya dan sudah memberikan manfaat dan bantuan kepada masyarakat. Tetapi pada saat dokter itu dinas keluar kota, maka pasien-pasien yang datang ini terbagi menjadi beberapa pasien ya, jenis pasien. Ada yang setia menunggu. Ini jenis pasien yang penyakitnya tidak parah ya, karena dia sudah merasakan manfaat. Dia setia menunggu dokter itu datang, karena kondisi pasien tersebut mungkin tidak parah dan tidak segera harus diobat. Beda dengan pasien yang segera harus diobat, jadi dia harus cepat bertindak mencari dokter yang lain. Tetapi walaupun sebenarnya yang diharapkannya di dalam hati pasien tersebut adalah dokter yang keluar dinas tadi, yang sudah memberi manfaat. Dengan sangat terpaksa pasien ini pergi mencari dokter yang lain karena memang penyakitnya harus cepat ditangani. Dan ada juga pasien sangat mengharapkan dokter ini datang kembali, tetapi tidak sabar dan dengan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Nah teman-teman, kondisi dokter inilah yang hampir sama dengan kondisi VTube yang ada sekarang. VTube ini sudah beberapa bulan, kurang lebih hampir 8 bulan ya kalau kita hitung dari awal. Ini sudah dinas keluar kota, tetapi member-member yakin mereka tetap menunggu sampai VTube itu kembali. Karena apa? Karena VTube sudah memberikan manfaat, dan bukti manfaat yang diberikan VTube kepada masyarakat sudah terlihat dan dirasakan seluruh masyarakat. Jadi teman-teman, ada yang menunggu dengan setia sampai VTube ini kembali. Begitu juga ada yang sudah seperti pasien yang harus diobati yang tidak boleh diperlambat lagi. Kondisinya memang member ini tidak bisa lagi kalau tidak harus mencari ke lain, dokter yang lain, karena sudah sekarat ya. Dan yang ketiga, ada yang tidak sabar sehingga dia melakukan marah-marah, membuat suasana jadi gaduh, memberikan komentar-komentar nyinyir. Tetapi teman-teman, nanti suatu saat VTube ini akan kembali. Semua akan kembali karena memang di dalam hati semua yang menunggu VTube ini sudah merasakan manfaatnya, sudah merasakan bagaimana VTube, pelayanan VTube, bagaimana VTube memberikan keuntungan kepada masyarakat, bagaimana VTube memberikan manfaat. Ini semua dirasakan.
Jadi member yang ada sekarang ini mereka semua dalam tahapan menunggu, sehingga dalam tahapan menunggu inilah yang terbentuk karakter masing-masing, memperlihatkan keasliannya mereka masing-masing. Ini loh saya, ini loh saya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat semakin setia member VTube menunggu VTube itu kembali, maka bargaining position satu perusahaan VTube ini semakin naik. Ada apa sih di VTube ini sehingga member itu begitu setianya menunggu VTube, begitu kuatnya mereka, persatuan mereka menunggu VTube. Ada apa di VTube? Ini pengaruhnya besar terhadap investor, teman-teman. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada satu aplikasi, semakin tinggi tingkat kepercayaan member kepada satu aplikasi, ini akan dilirik investor-investor besar dan akan menaikkan bargaining position VTube itu sendiri. Jadi teman-teman, VTuber semua, kita harus bersabar. Ibu Yunita juga mengatakan bahwasanya Ibu Yunita optimis karena memang VTube ini disiapkan, bisnis yang disiapkan untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Semua tersentuh dengan adanya VTube, semua bisa merasakan manfaatnya dengan adanya VTube. Jadi teman-teman, ada yang bertanya, akankah VTube kembali? Pasti, insya Allah VTube akan kembali, dan manajemen terus bekerja, mencari celah, terus berusaha, terus melakukan diagnosa sebagaimana dokter, menganalisa. Ini terus, manajemen VTube terus bekerja agar VTube ini tampil dengan gaya yang baru, memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat Indonesia. VTube selalu mencari peluang, manajemen VTube selalu mencari celah, peluang bagaimana VTube ini bisa kembali on. Cuma yang diperlukan memang kesabaran untuk member-member, kesabaran saja. Dan kesabaran itu sebenarnya tidak ada batasnya. Kalau ada yang mengatakan ada batasnya, berarti itulah menandakan dia tidak sabar gitu. Kalau dilihat kesabaran itu tidak ada batasnya, nggak ada bilang orang itu sabar ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Berarti kalau katakan sabar ada batasnya, berarti dia tidak sabar. Yang hakikatnya sebenarnya kesabaran itu tiada batasnya. Jadi teman-teman semua berharap bersabar. Kita dukung VTube, manajemen VTube tetap bekerja, mereka terus menampakkan progresnya hari demi hari. Kita percayakan kepada mereka. Semoga dinas luar VTube cepat selesai, jadi VTube cepat kembali dan beraktivitas kembali dan bercengkrama kembali kepada member atau seorang dokter kepada pasiennya. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.